Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja Daljab Angkatan 3 tahun 2023, program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2024, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Perkenalkan, nama saya Juhairiah dengan nomor induk mahasiswa 1212323225 dan nomor UKG saya 2015015200023. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, pukul 8.30 sampai 9.50, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja Daljab Angkatan 3 tahun 2023, program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2024 dengan materi teks prosedur. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon bimbingan dan saran dari dosen penguji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dipimpin oleh Samsul. Manusia gerak berdoa dimulai. Saya absen dulu ya. Yang dapat suara ini siapa, Nak? Nihil, berarti masuk semua ya. Biar kita semangat hari ini belajarnya, mari kita berdiri dan tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, silakan. Dah setuju SMP Hidayatul Muhtadin? Pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang memahami teks prosedur. Hari ini kita belajar memahami struktur teks prosedur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Untuk memahami struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur, Ibu punya permainan buat kalian. Baca di depan ya, isinya di belakang itu ada teks prosedurnya. Siapa yang mau? Kalau seperti itu nanti ini aja, baris pertama yang sini 4 orang nanti berpipa ya. Sepakat? Kedua baris yang depan sini sama yang belakang sini. Sepakat ya? Sebelumnya kita tepuk semangat.
Silakan diambil. Sorak susu dengan paduan kopi Arabica dan Robusta ditambah gula serta diperkaya dengan susu full cream. Nikmati mantapnya kopi, gurihnya susu full cream di setiap sajian torak susu untuk hari-hari Anda. Petunjuk penyajian: siapkan 150 ml air mendidih. Teras susu siap untuk disajikan. Ya, harus ketiga dan cepat. Silakan nak. Ya, bagus. Semangat sekali. Silakan Udin Pak. Udin Pak, Ya. Cara mencuci: 1. Pisahkan pakaian putih dan pakaian warna. 2. Larutkan 1 atau 2 kaset ke dalam 10 ml air. 3. Sebaiknya rendam cucian selama 30 menit. 4. Kucek sebentar dan bilas sampai bersih. Perhatian: simpan di tempat kering dan tertutup. 1. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Perhatikan label cara mencuci dan merawat pakaian. Untuk hasil terbaik, segera cuci pakaian setelah terkena luka. Apa yang kamu baca barusan? Cara mencuci. Ya, tuh buat kamu hadiahnya. Tangan semua. Ya, selanjutnya baris berikutnya 4 siswa, silakan. Assalamualaikum Jamreng. Ya, bajunya silakan. Cara penyajian: rebus mie dalam 400 atau 12 air mendidih selama 3 menit sampai diaduk. Sementara mie direbus, campurkan bumbu, minyak bumbu, kecap manis, dan saus cabai ke dalam piring. Tiriskan mie, kemudian campurkan mie ke dalam campuran bumbu di piring. Aduk hingga merata. Taburkan bawang goreng dan mie besar siap disajikan. Ya. Yang istiqomah baca itu apa barusan? Cara penyajian: Cara penyajian. Silakan diambil kalian. Silakan. Silakan. Fitria. Cara praktis memasak berbuku. 1. Celupkan potongan ayam ke dalam adonan basah hingga rata, tiriskan. 2. Tumiskan ke dalam adonan kering, diremas-remas hingga terbentuk kulit tepung yang keriting. Diamkan 5 menit. 3. Goreng dalam minyak panas hingga matang dan berwarna putih ke akhir kemasan. Angkat, tiriskan dan sajikan. Dan tepuk tangan buat Fitria. Ada satu lagi, kurang satu lagi yang semangat, yang punya semangat saat ini. Siapa yang mau? Ayo. Siapa yang mau? Ya, silakan. Alex. Petunjuk pemakaian: tuangkan daun mie pada air biasa terakhir atau ke dalam mesin cuci. Bilas dan keringkan seperti biasa. Mencuci dengan tangan 1 saset untuk 15 sampai 20 potong pakaian. Mencuci dengan mesin 3 saset untuk muatan penuh hingga 52 liter air. Jangan dituangkan langsung pada pakaian. Jangan dicampur dengan deterjen. Ya, dan sampai yang barusan Alex baca itu apa? Petunjuk pemakaian. Saya tunjuk pemakaian. Alex bagus, tepuk tangan buat Alex. Baik, anak-anakku, permainan sudah selesai tentang teks prosedur. Dan kalian lebih memahami bagaimana struktur teks prosedur dan aspek bahasanya, saya akan menampilkan videonya. Tetapi tidak saja, selain itu, es sekolah khususnya juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan: alat, mangkuk, sendok, panci yang besarnya, dan gelas. Bahan 2 saset coklat kelas matcha latte,
Lalu ada hingga mata. Siap ke-11, lalu tambah garis batu secukupnya. Tuangkan susu kamil ke dalam gelas. Lalu tuangkan coklat atau semacam apa yang sudah diaduk tadi. Untuk toppingnya, tambahkan 2 coklat atau sirup ke dalam. Lalu taburkan di atasnya. Dan sudah jadi. Minuman es coklat semanja ini rasanya sangat enak dan segar. Sangat cocok diminum pada saat udara sedang panas. Sudah selesai manajemennya. Kita semangat, tepuk semangat. Ya. Kalau diperhatikan, kita sudah menonton tentang teks prosedur ya. Namun sebelumnya harus ada yang kalian pahami kan ya. Sesuai dengan di halaman 73, situ teks prosedur strukturnya ada berapa? Siapa yang bisa menemukan? Ya, silakan kalian. Struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, ada gambaran. Yang ketiga, langkah-langkah. Yang keempat, huruf. Ya, tepuk tangan buat Nyala aspek kebahasaan ada berapa? Kalian bisa menemukan? Silakan istiqomah. Penggunaan kalimat persamaan, penggunaan kalimat inversi, penggunaan kalimat perintah atau imperatif, penggunaan kalimat adverbial, penggunaan kalimat saran, dan penggunaan kalimat larangan. Larangan ada nih? Ya. Sampai menyimak, serta memperhatikan melalui struktur dan aspek kebahasaan. Apa yang sampai temukan tadi? Siapa yang bisa? Ya, silakan Julia. Undang-undang yang ada di video tersebut yang kita harus baca adalah minuman yang sedang tinggal di masa sekarang. Ya, pendahuluan itu ya. Tepuk tangan buat Julia. Selain itu, selain pendahuluan tentang minuman semacam ya, apa yang sampai temukan lagi? Apa yang bisa? Silakan. Sini dulu. Itu adanya sendok, mati, rebusan air, dan terusnya bahannya 2 saset coklat tos, perol, 2 coklat tos, 1 susu dan Ya, itu masuk langkah-langkah maaf, bahan dan alat ya. Nah, untuk aspek kebahasaannya, apa yang ditemukan di situ? Silakan, siapa yang bisa? Kak Samsul. Terdapat kalimat adverbial dalam kata keterangan cara. Ada kata keterangan jalan contohnya. Aduk sampai merata. Aduk sampai merata. Sampai merata itu termasuk cara. Ya, tepuk tangan buat Samsul. Selain adverbial, kalimat adverbial, apa yang kalian temukan lagi di aspek kebahasaan pada teks prosedur tadi? Ayo, saya bisa. Ya, silakan, Devi. Terdapat kalimat perintah, contohnya serta dan melakukan suatu sebelumnya. Ya, tepuk tangan buat Devi. Kalian sudah paham bagaimana struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur? Bentuk kelompok ya. Untuk kelompok saya atur dulu di sini. Kelompok pertama silakan sambil di kita pertama
Ini Aisyah. Ya. Kalian baca itu lembar itu ya, di situ sudah ada petunjuknya ya. Cuma saya jelas tadi ya. Nanti di sini tertera link yang harus sampean salin di Google. Jadi kalian boleh menggunakan HP. Setelah sampean salin, maka sampean akan melihat tes prosedur tersebut dan dianalisisnya. Yang kalimat yang masuk teks prosedur dan kalimat yang masuk pada aspek kebahasaan. Paham? Aspek kebahasaan ada di lembaran ketiga. Ya, silakan, selamat mengerjakan. Untuk ya, iya pakai HP. Ini pakai HP. Ya, silakan. Ya, ya boleh. Foto linknya lalu disalin boleh. Kan. Ini apa ya? Kelompok 3 ya. Ada kesulitan? Oh ya. Ada. Bu, pendahuluan saya seperti ini. Ini sampean milih apa? Bebek songkem. Bebek songkem. Coba lihat. Oh ya, ya sudah sesuai. Ini berarti masuk Pendahuluan. Kita lanjut di sini ya. Ya, ya sama-sama. Merupakan bentuk rasa hormat atau terima kasih dari panaskan daun pisang. Terima kasih kepada guru yang masih segar dan pemimpin agama. Segera isi karena di Madura Diteliti, ya, dicermati, atur ketika yang sesuai harus tepat ya. Kalau sudah selesai bisa kalian kumpulkan ya. Tempel di sini sudah saya catat ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalian tinggal menempelkan di sini. kelompok 3 sudah selesai. Ya, silakan. Bisa dikumpulkan.
Silakan duduk. Di atas nak, itu nomor berapa? Ini nanti di tengah ya. Ya. Kelompok 4 sini. Baik, kalian sudah menempelnya berdasarkan tiap kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah semua. Tadi yang selesai duluan adalah kelompok 3. Jadi kelompok 3 dan kelompok yang lain nanti saya akan memberikan kesempatan untuk mendokumentasikan ya hasil dari diskusi kelompok yang lain. Silakan kelompok 3 untuk memfoto. Silakan kelompok yang lain. Ibu. Ya. Sudah. Ya. Silakan kelompok berikutnya. Ya, boleh. Silakan kelompok 2. Ya, terima kasih. Nah, kalian sudah dapat hasil diskusi dari kelompok yang lain ya. Sampai diskusikan apa yang sampai temukan di situ, sesuai apa tidak, atau ada yang kurang ya. Silakan, saya kasih waktu. Yang penting sambil dicatat apa yang mau ditanyakan nanti kepada kelompok lain. Ini kelompok berapa? Sudah. Kelompok 1 sudah. Yang lain? Sudah, Bu. Sudah. Semua. Bisa mulai diskusinya? Bisa. Tanya kepada kelompok. Tanya kepada kelompok 1. Ya, silakan. Setelah saya lihat dari hasil kelompok 1, tidak terdapat alat dan bahan. Tolong jelaskan. Silakan jelaskan kelompok 1. Memang dalam teks prosedur tentang mencuci tangan yang benar tidak tertera alat dan bahan. Bagaimana kelompok 3? Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1 dan 3. Lanjut, kelompok yang mana lagi? Ya, kelompok 1 mau tanya kepada kelompok 4. Silakan. Setelah saya lihat, saya perhatikan tidak ada kalimat larangan di hasil diskusi kalian. Menurut saya, pada langkah nomor 11, setelah selesai mengedit, tekan tanda simpan yang ada di pojok kanan. Itu termasuk kalimat saran. Tolong jelaskan. Baik, saya akan jelaskan untuk kelompok 1. Menurut saya, apa yang kalian sampaikan bukan itu termasuk kalimat perintah. Termasuk kalimat perintah. Sementara katanya kelompok 1 masuk kalimat larangan. Ya, silakan kelompok 3. Saya sependapat dengan kelompok 1. Pada nomor 11 itu termasuk
kalimat saran karena berisi anjuran. Karena berisi anjuran, jadi termasuk kalimat saran. Bagaimana kelompok 4? Mohon maaf saya kurang teliti. Terima kasih Mas Hendra. Ya, tepuk tangan buat. Siapa lagi yang mau bertanya? Kelompok? Yang mau bertanya? Kelompok? Ya, silakan. Bagaimana menurut Sebentar, mau tanya pada kelompok berapa nak? Ya, silakan. Bagaimana menurut kalian, apakah pendahuluan pada tersebut sudah sesuai? Ya sesuai karena undang-undang membahas tentang budaya Jepang. Bagaimana kelompok 3? 4? Ya, sepakat? Ya, tepuk tangan buat kelompok. Sudah selesai? Ada pertanyaan lagi? Ayo, Ya, kelompok 2 mau bertanya kepada? Bapak. Ya, silakan. Pada kalimat adverbial yang saya temukan menurut saya itu tidak sesuai. Itu lebih tepatnya termasuk kalimat saran. Pada kalimat adverbial, berapa nak? Pada kalimat adverbial yang saya temukan itu menurut saya itu tidak sesuai. Tidak sesuai. Kalimat adverbial yang kalian semua tidak sesuai. Silakan. Baik, saya akan mengulang bacanya. Dan memperhatikannya. Segera isi lagi dengan air jika mulai habis. Segera isi lagi Dengan air jika mulai habis. jika mulai habis. Terus itu termasuk kalimat Adverbial. adverbial. Segera. Gimana? Kalimat adverbial itu yang bagaimana? Kelompok 3. Dengan keterangan cara. Dengan keterangan cara. Caranya apa berarti? Letak caranya. Segera isi lagi dengan air jika mulai habis. Jika mulai habis keterangan cara. Gimana? Silakan kelompok. Itu lebih tepatnya termasuk kalimat saran. Itu lebih tepatnya termasuk kalimat saran. Katanya kelompok 2. Bagaimana kelompok 3? Baik, ini berarti saya kurang tepat. Berarti kurang tepat, tidak masalah. Terima kasih atas solusinya. Iya, nanti diberbagi nak ya. Tepuk tangan buat kelompok 5. Ya, silakan bisa kembali ke tempat semula. Sini ada teks formatif yang masing-masing siswa akan saya kasih, silakan diisi ya. Silakan di ke belakang. Sudah lengkap? Sudah kebagian semua? Ya. Silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian temukan, apa yang kalian rasakan. Ya, silakan.
Sudah. Ya, silakan buka. Sudah semua ya? Baik. Berdasarkan hasil dari diskusi kelompok kalian, ditemukan tidak ketelitian kalian ya dalam menempatkan contoh. Seharusnya kalimat saran masuk kepada kalimat adverbial. Jadi intinya ini harus diteliti dan dipahami. Tidak masalah, saya yakin sampai itu sudah paham. Cuman kurang teliti. Tepuk tangan buat kalian. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini adalah teks prosedur tentang struktur dan aspek kebahasaan. Pada struktur ditemukan 6. 4 apa 6? Ditemukan 4. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua rangkaian alat bahan, yang ketiga rangkaian, yang keempat penutup. Pada aspek kebahasaan itu terdapat 6, yaitu pertama penggunaan kalimat beserta penggunaan kalimat inversi, penggunaan kalimat perintah, penggunaan kalimat saran, dan penggunaan kalimat adverbial. Di adverbial ini ada kata keterangan, ada kata keterangan bicara, keterangan alat, ya. Terus yang poin ke-6 adalah penggunaan kalimat bahan. Jadi harus disesuaikan, harus teliti. Jangan kalau kalimat adverbial bertukarnya dengan kalimat saran. Di sini butuh ketelitian dan kecermatan kalian ya. Selebihnya kalian sudah paham dan sudah mengerti. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, kalau semangat belajarnya, maka kita akan bisa mudah fokus. Hindari selalu bermain HP, game. Mendingan kita harus gunakan HP untuk belajar. Tepuk semangat. Dan saya rasa cukup. Pada pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang teks berita. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa dipimpin oleh Sinur Ridho. Duduk siap. Doa dimulai.